hadir pada kesempatan pengajian malam Selasa, dan kebetulan kami izin numpang tempat Bapak lihat malam pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi mohon izin kami bersama Pak Irwan Setiaki selaku pejabat utama dari Polres Metro Jakarta Selatan. Beliau sehari-hari selain menjabat sebagai Kasih TIK Polres, juga ditugaskan oleh Pak Kapolres untuk menjadi polisi RW. Kebetulan RW di RW 06 yang dekat dengan kediaman beliau, karena untuk memudahkan akses, untuk memudahkan kehadiran dalam pendampingan Bapak RW terkait Kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Kemudian alhamdulillah saya lihat apa yang dirintis oleh Pak RW dan perangkatnya dan Pak Babin, Pak Agus terkait adanya SKL. Dari penampilan performanya juga sudah meyakinkan Pak. Saya yakin dari performa itu menampilkan atau mewujudkan kesiapsiagaan dan keseriusan. Karena dari penampilan kita bisa menilai bahwa orang tersebut niat, orang tersebut memiliki semangat. Kalau dari penampilan sudah ngempro, sudah asal-asalan, terlihat juga niat dan semangatnya sudah pudar. Nah, kalau dari SKL ini kayaknya baterainya baru semua, mudah-mudahan terus membara semangatnya. Luar biasa, terima kasih Pak RW dan Pak Agus yang sudah, Pak Irwan selaku penasehat dari SKL. Jadi saya di sini bukan berbicara dari nol lagi Pak. Jadi kita berbicara kalau levelnya itu sudah level pada bagaimana kita menciptakan sistem keamanan tahapan selanjutnya. Karena di RW-RW yang lain bukan kita mengurangi rasa hormat, namun kita bisa menilai bahwa kesiapan dari Jagakarsa dengan adanya SKL, dengan kekuatannya juga hampir 1 kompi lebih, ini menjadi potensi kekuatan Polsek, kekuatan dari RW terkait Kamtibmas. Jadi nanti kita, kalau dari Pak Irwan juga sudah berkontribusi luar biasa, pemasangan CCTV sampai belasan titik itu ada di sini, bahwa polisi RW ini berkontribusi tidak hanya kecap saja, ternyata sama baksonya juga kan. Jadi istilahnya kerja nyatanya juga diwujudkan dengan perhatian Pak Irwan memasang CCTV. Nah kemudian kalau sudah ada SKL-nya, sudah ada CCTV-nya, kemudian kita berbicara bagaimana kita membuat sistem yang efektif, bagaimana dari 100 ini tidak bekerja bingung, tapi bekerja sesuai dengan tepat sasaran, dengan tupoksinya seperti apa. Karena kita tahu pelaku kejahatan ini juga memiliki pola, mereka juga memiliki upaya-upaya bagaimana kejahatannya tidak terungkap, bagaimana kejahatannya itu tidak bisa dilacak oleh petugas keamanan, atau bagaimana mereka tidak tertangkap oleh petugas keamanan atau warga setempat, karena urusannya sudah ke pidana dan bisa menyangkut keselamatan juga. Kalau ketangkap kan pasti mereka sudah pasti dapat salam olahraga, juga dapat ganjaran pidana Pak. Jadi di Jagakarsa ini alhamdulillah yang tadi dipaparkan Pak Agus, Pak RW, ada peningkatan dari adanya geng motor yang di Gang Harapan dan segala macam. Ini tentunya memang hasil upaya kerja keras semua. Tidak bisa dari 64 personil Polsek Jagakarsa itu tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Karena tidak mungkin luas wilayah yang 6 kelurahan, kemudian dengan jumlah populasi 330.000 lebih, itu dengan segala macam isi suku, agama, ras, dan ideologi politik serta ekonomi dan ipolexos kamnya itu berbeda-beda. Jadi memang harus perlu dukungan dari Pak RW dan perangkatnya serta masyarakat. Kita berbicara di sini terkait bahaya pencurian kendaraan bermotor. Bagaimana kita menyadarkan kesadaran masyarakat ketika menyimpan motornya saat
bepergian, saat berbelanja, tidak hanya di lingkungan tapi saat bepergian menyadarkan kesadaran untuk menggunakan kunci ganda. Karena selama ini motor-motor yang hilang di Jagakarsa dan sekitarnya karena memang kelengahan kita juga, karena tidak menggunakan kunci ganda. Karena sebenarnya mudah mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor itu tinggal kita pakai kunci ganda. Karena selama ini dalam laporan polisi yang masuk ke Polsek, rata-rata pelaku itu mengincar orang-orang yang tidak mengunci gandanya, kendaraan bermotornya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga ada juga pencurian rumah kosong, Pak RW. Jadi jamnya di pukul 6 sampai 9 pagi justru, ketika orang sibuk bekerja. Orang yang pelaku rumah kosong ini, pencuri rumah kosong ini, mereka profesional, Pak. Mereka tenang, walaupun kelihatan sama tetangganya disangkanya dia lagi perbaiki rumah atau servis AC atau segala macam. Jadi memang itulah pentingnya CCTV yang terkonek dengan rumah. Walaupun juga belum tentu saya pun yang ada CCTV terkonek di handphone pun belum tentu saya ngecek CCTV setiap jam juga, karena kan kita berkegiatan kesibukan. Nah, pelaku kejahatan ini pasti naik motor, Pak. Tidak ada yang maling motor, maling rumah kosong itu long march atau jalan kaki. Mereka pasti bawa motor. Nah, selain CCTV, karena seringkali juga pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian rumah kosong ini seringkali tertangkap CCTV. Namun untuk pengungkapan juga kita agak berat. Mereka kan apalagi pasca pandemi kan mereka pakai masker, kemudian pakai helm, terus sekarang modusnya ada yang pakai jasa pengantar paket atau ojek online segala macam. Mereka dengan alasan-alasannya mereka bolak-balik ke lingkungan kita. Tujuannya mereka berpatroli memetakan bagaimana masyarakat yang lengah, masyarakat yang pergi ke kantor, masyarakat yang memang ditinggal mudik atau ditinggal keluar kota, dia bisa petakan bagaimana ketika siang hari kok ada lampu menyala. Itu sudah menjadi, mereka sudah membaca, oh ini kosong nih, mereka tinggal masuk, bongkar, belum tentu dapat barangnya, tapi rata-rata apa yang ada di dalam situ dan mudah dibawa mereka gasak. Tadi siang